Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Eva Damayanti Safitri. Nama saya Belia Nafal Abidin. Nama saya Audrey Alvania. Nama saya Birgita Hilda Weni. Nama saya Liani Purwanti. Nama saya Sabila Zulfa Walidain. Dan nama saya Zara Kalista Armansyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu topik pendidikan kewarganegaraan, yaitu identitas nasional. Sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk kita tonton video yang satu ini. Ini dia videonya. Siapa pembuat lagu Indonesia Raya? Era Kartini. Fatmawati. Kalau lagu Sayang siapa pembuatnya? Dia paling kalau nggak salah dah bang. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? WR Supratman. Supratman atau Suparman? Sutraman. Nggak tahu bang. Siapa pembuat lagu Indonesia Raya? Lagu Indonesia Raya IR Soekarno. Siapa pencipta lagu Sayang? Yang lagu yang Sayang opo monekene? Siapa tuh? Via Valen. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? WR Supratman. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Nggak tahu. Tahu nggak lagu Sayang opo monekene? Cerita anda. Tahu nggak? Siapa pencipta? Via Valen. Miris sekali bukan melihat video tersebut? Saat ini banyak generasi muda yang melupakan identitas nasional. Banyak generasi muda yang lebih tertarik akan budaya luar ketimbang harus melestarikan budaya sendiri. Video tersebut merupakan salah satu bukti nyata banyaknya generasi muda yang acuh akan identitas nasional. Saatnya kita bergerak, saatnya kita mempelajari dan menjaga identitas nasional. Yuk sama-sama kita pelajari identitas nasional bersama kelompok kami. Simak baik-baik ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu pengertian dari identitas nasional. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, ras, agama, dan juga bahasa. Namun, di atas multikulturalisme itu, Indonesia memiliki identitas nasional yang menjadi pemersatu bangsa di atas banyaknya perbedaan yang ada. Seperti yang bisa kita baca di sini, identitas memiliki arti apa yang kamu miliki bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakan kamu dengan yang lainnya. Lalu nasional di sini memiliki arti identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan fisik, seperti budaya, agama, dan bahasa. Dan juga non-fisik seperti cita-cita, keinginan, serta tujuan. Himpunan dari kelompok inilah yang kemudian kita sebut dengan identitas bangsa atau identitas nasional. Seperti juga menurut Kaelan tahun 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khas yang membuat suatu bangsa itu berbeda dengan bangsa lainnya. Nah, selanjutnya, berikut ini adalah contoh dari identitas nasional Indonesia. Yang pertama ada konstitusi atau hukum dasar dari negara, yaitu UUD 1945. Yang kedua ada bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah bendera negara kita, yaitu merah putih. Lalu lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Dan lambang negara kita adalah Garuda Pancasila, serta semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Dan dasar falsafah negara kita adalah Pancasila. Lalu ada kebudayaan daerah yang telah diakui sebagai kebudayaan nasional,
Yang ke-9 ada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang ke-10 ada konsepsi wawasan Nusantara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bab yang kedua itu mengenai sejarah kelahiran paham nasional di Indonesia. Nah, nasionalisme itu merupakan paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara yang memiliki tujuan atau cita-cita yang sama untuk kepentingan nasional. Nah, nasionalisme di Indonesia itu berkembang sejak era pergerakan nasional pada periode 1920-an. Nah, saat itu merupakan perwujudan dari sistem politik yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu sistem politik etis. Inti dari program tersebut itu diterangkum pada program Trias Fundamental, yaitu irigasi, migrasi, dan pendidikan. Nah, dari sistem politik etis tersebut, itu menyadarkan masyarakat Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat. Nah, sebelum itu tuh sebenarnya ada semangat nasionalisme di Indonesia itu terwujud dari Sumpah Palapa yang digelorakan oleh Malapati Gajah Mada yang bertujuan untuk menyatukan wilayah Majapahit dengan Nusantara. Nah, terus munculnya nasionalisme di Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu yang pertama itu munculnya kembali golongan pertengahan kaum pelajar. Nah, saat itu tuh kan ada sistem politik etis yang berlaku, yaitu pendidikan. Nah, jadi masyarakat Indonesia itu mengalami kebebasan untuk berpendidikan dimanapun. Nah, salah satunya itu ada kelompok pelajar Stovia, yaitu Dr. Sutomo, yang membentuk organisasi pergerakan nasional, yaitu Budi Utomo, yang sangat berjasa dalam memerdekakan Indonesia. Salah satunya itu ada lahirnya Sumpah Pemuda. Dan yang kedua itu adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat. Nah, pada masa penjajahan itu tuh kan masyarakat Indonesia tuh mengalami kesengsaraan, terus mengalami penderitaan. Salah satu itu bisa diaktifkan dari ada ya program tanam paksa, kerja rodi, pajak tanah, dan perlakuan semena-mena itu yang mengakibatkan rakyat itu merasa terisolasi dari baik segi ekonomi, psikologis, dan sosial. Nah, akibat dari pembatasan tersebut itu menyadarkan bangsa Indonesia itu agar dapat terbebas dari penjajahan tersebut dan muncullah jiwa-jiwa patriotik. Dan yang ketiga itu pengaruh golongan peranakan. Nah, pengaruh golongan peranakan ini juga sangat berpengaruh nih dalam meningkatkan dan memunculkan nasionalisme di Indonesia. Salah satunya itu dengan berdirinya Laskar Pemuda Tionghoa atau LPT yang didirikan di Pemalang oleh Tan Jim Kwang. Itu merupakan pemuda peranakan ras Tionghoa dan Indonesia. Nah, LPT ini tuh sangat berperan dalam memerdekakan Indonesia. Nah, salah satunya itu dengan mengambil senjata Jepang. Nah, selain itu juga mereka itu memasok makanan kepada tentara Indonesia. Dan faktor internal yang terakhir itu adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme. Imperialisme itu merupakan perluasan kekuasaan suatu negara untuk memperoleh keuntungan dari negara. Nah, dampak dari imperialisme itu sendiri itu terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat. Nah, contohnya itu ada munculnya golongan majikan dan budak, terus itu ada pemerasan. Nah, hal itu yang menyebabkan adanya keinginan dari masyarakat untuk melepaskan diri dari imperialisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor eksternal yang mempengaruhi munculnya nasionalisme di Indonesia. Ada 6. Yang pertama, saya akan membahas tentang gerakan nasional Cina. Jadi, pada saat itu terdapat dinasti bernama Dinasti Manchu atau biasa disebut Dinasti Qing. Dinasti ini merupakan dinasti yang dianggap asing oleh bangsa Cina. Kenapa sih dianggap asing? Karena keturunan dari dinasti ini bukanlah berasal dari bangsa Cina. Dinasti ini memerintah di Cina sejak 1644 sampai 1912. Dinasti ini dianggap tidak modern dan terjadi beberapa permasalahan pada saat dinasti ini, seperti korupsi dan pemborosan.
Nah, hal ini diperparah dengan pengaruh budaya barat yang masuk, sehingga menyebabkan munculnya gerakan rakyat yang menuduh dinasti ini sudah lemah dan memutuskan bekerja sama dengan imperialis barat. Dengan demikian, muncullah gerakan rakyat Cina untuk menentang penguasa asing, yaitu para imperialis barat dan dinasti Manchu yang juga dianggap penguasa asing. Nah, gerakan nasionalisme Cina ini diawali dengan terjadinya pemberontakan Taiping pada tahun 1850 sampai 1864 dan kemudian disusul oleh pemberontakan Boxer. Nah, gerakan ini ternyata berimbas semangatnya di tanah air Indonesia. Selanjutnya ada kemenangan Jepang atas Rusia. Bangsa-bangsa Eropa adalah bangsa-bangsa yang kuat dan dianggap tidak pernah terkalahkan. Namun, ternyata anggapan itu salah. Pada Perang Rusia di tahun 1904 sampai 1905, Jepang sebagai bangsa Asia berhasil mengalahkan Rusia. Kemenangan Jepang tersebut berhasil membangkitkan kesadaran bangsa-bangsa Asia, termasuk negara kita yaitu Indonesia, untuk melawan menjajah bangsa-bangsa Eropa. Selanjutnya ada Partai Kongres India. Pada abad ke-19, negara Inggris berhasil menguasai sebagian besar wilayah negara India, dan negara Inggris ini melakukan eksploitasi besar-besaran yang menimbulkan kesengsaraan di sebagian besar wilayah India. Rakyat India mulai menyadari bahwa sebuah kebebasan itu penting untuk negaranya. Jadi gerakan nasionalisme pun muncul untuk menentang kekuasaan Inggris. Gerakan nasional di India ini terjadi pada tahun 1885, di mana ditandai dengan dibentuknya All India National Congress atau Partai Kongres India untuk melawan Inggris. Yang keempat itu ada gerakan Turki Muda. Gerakan nasionalisme di Turki terjadi pada tahun 1908 yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. Gerakan nasionalisme tersebut dinamakan Gerakan Turki Muda. Mustafa menuntut adanya pembaruan dan modernisasi di segala sektor kehidupan masyarakatnya. Gerakan Turki Muda ini memberikan pengaruh politis bagi bangsa Indonesia sebab mengarah pada pembaruan dan modernisasi. Yang kelima, ada Filipina di bawah Jose Rizal. Filipina merupakan negara jajahan Spanyol dan dalam perjalanan sejarah Filipina muncul seorang tokoh yang merintis pergerakan nasional dengan mendirikan Liga Filipina bernama Jose Rizal. Pada tahun 1892, Jose Rizal melakukan perlawanan bawah tanah terhadap penindasan Spanyol dengan tujuan membangkitkan nasionalisme Filipina dalam menghadapi penjajahan Spanyol. Sikap patriotisme ini dan nasionalisme ini yang ditunjukkan oleh Jose Rizal membangkitkan semangat rela berkorban, dan cinta tanah air bagi para cendekiawan di Indonesia. Yang terakhir adalah masuknya paham-paham modern dari Eropa. Setelah terjadi berbagai peristiwa penting di Eropa, muncul paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Adanya hubungan antara Asia dan Eropa menyebabkan paham-paham tersebut menyebar di Eropa ke Asia, termasuk negara kita yaitu Indonesia. Paham-paham tersebut membangkitkan semangat nasionalisme bangsa-bangsa di Asia, termasuk Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tahap perkembangan nasionalisme di Indonesia. Nah, jadi ada 4 periode nih teman-teman, seperti yang ditampilkan di slide tersebut. Yang pertama, ada periode awal perkembangan. Nah, di sini dituliskan bahwa gerakan nasionalisme ditunjukkan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Nah, dalam periode ini tuh gerakan nasionalisme diawali dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya sejak tahun 1908. Nah, sejarah Indonesia itu kan memasuki babak baru, yaitu masa pergerakan nasional. Nah, masa pergerakan nasional ini ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, serta tidak bersifat politik. Nah, Budi Utomo ini mempelopori perjuangan dengan memanfaatkan kekuatan pemikiran, karena organisasi-organisasi pergerakan yang muncul pada masa berikutnya itu memiliki keterkaitan dengan organisasi Budi Utomo.
Selanjutnya ada periode nasionalisme politik. Periode nasionalisme politik adalah periode yang menandakan kehadiran organisasi dan gagasan yang pertama kalinya menyuarakan dan memperjuangkan cita-cita jati diri kebangsaan. Periode ini ditandai dengan ciri khas organisasi dan tujuan perjuangannya yang berpendapat bahwa penduduk Hindia Belanda merupakan satu kesatuan yang harus saling membantu untuk memperbaiki nasib bangsa. Nah, dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia mulai bergerak dalam bidang politik. Dengan munculnya organisasi seperti Indis Party, Gerakan Pemuda, dan lain sebagainya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, ada periode radikal. Gerakan nasionalisme di Indonesia yang terjadi dalam periode radikal ditujukan untuk mencapai kemerdekaan, baik itu secara kooperatif maupun non-kooperatif. Artinya, dalam periode ini rakyat tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Organisasi yang bergerak secara non-kooperatif seperti Perhimpunan Indonesia, PKI, dan PNI itu muncul pada periode radikal. Selanjutnya ada periode bertahan. Dalam periode bertahan, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih bersikap moderat dan penuh pertimbangan. Sikap pemerintah Belanda sangat reaktif sehingga menimbulkan dampak pada pergerakan organisasi-organisasi yang lebih berorientasi untuk bertahan agar tidak dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Nah, organisasi dan gerakan yang berkembang pada periode bertahan ini antara lain adalah Parindra, GAPI, dan Gerindo. Oke, pada bab ini adalah identitas nasional sebagai karakter bangsa. Mungkin dari kalian tahu arti dari karakter, karena kita sering mendengarnya. Karakter itu berasal dari bahasa Latin, karakter, correction, atau dalam bahasa Inggrisnya, karakter. Dalam arti luasnya, karakter itu sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, atau watak yang membedakan seseorang dengan yang lain. Sedangkan bangsa, pada hakikatnya itu sekelompok manusia yang memiliki seperasaan nasib, sepenanggungan, sehingga mempunyai persamaan kuat untuk hidup bersama mendiami suatu wilayah tertentu. Sehingga karakter bangsa adalah watak khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Untuk kesetiaan dan kesediaan bangsa negara mendukung identitas nasional itu perlu ditanamkan, dipupuk, dan dikembangkan, apalagi kita sebagai generasi muda yang bakal menjadi cikal bakal negara kita sendiri. Next. Nah, sebelum ke slide berikutnya, identitas bangsa itu sendiri adalah Pancasila. Terdapat 5 sila sebagai acuan untuk kehidupan kita sehari-hari dan berinteraksi dengan orang lain. Apalagi kita di Indonesia itu ada yang namanya gotong royong. Nah, gotong royong itu sebagai wujud penerapan identitas nasional karena itu khas Indonesia banget gitu. Kayak di bangsa lain itu gotong royong itu jarang ditemukan, sedangkan di Indonesia banyak banget ditemukannya. Next. Oke, nah tidak hanya Pancasila sama gotong royong saja nih yang menjadi karakter bangsa, tetapi ada unsur-unsur yang menjadi komponen dari identitas nasional. Yang pertama itu pola perilaku. Pola perilaku ini terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kebiasaan kita, adat istiadat kita, ramah tamah, hormat kepada orang tua, atau silaturahmi dengan orang lain. Tuh, yang kedua, lambang-lambang. Nah, lambang-lambang ini menggambarkan tujuan fungsi negara. Nah, lambang-lambang itu kayak bendera merah putih, kayak lagu kebangsaan, terus ada yang paling penting itu lambang negara kita, burung Garuda itu sendiri. Terus yang ketiga, alat-alat perlengkapan. Nah, alat-alat perlengkapan ini berupa bangunan dan teknologi, kayak candi atau tempat keagamaan, kayak gereja, masjid, wihara, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, yang paling penting ini adalah kemajemukan bangsa Indonesia. Nah, kemajemukan bangsa Indonesia ini terletak di
semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya kalian tahulah gitu, banyak tapi kita tetap bersatu. Dan itu semua itu terdapat di dalam 5 sila Pancasila. Nah, identitas nasional itu juga pada dasarnya nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di aspek kehidupan kita. Baik, selanjutnya, bagaimana sih kedudukan identitas nasional sebagai karakter suatu bangsa? Nah, yang pertama itu, pemersatu bangsa. Identitas nasional ini merupakan satu alat pemersatu bangsa. Contohnya seperti tadi yang sudah disebutkan. Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kedua, identitas nasional sebagai ciri khas yang membedakan sebuah bangsa dari bangsa yang lain. Identitas nasional itu sebagai pembeda, menjadi ciri-ciri, menjadi jati diri yang membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Dan yang ketiga, ada sebagai pegangan atau landasan bagi sebuah negara untuk berkembang dan mewujudkan potensi yang dimiliki. Identitas nasional itu menjadikan bangsa memiliki arah, gitu. Dan juga identitas nasional itu menjadikan bangsa berpegang teguh atas prinsip jati dirinya sendiri untuk berkembang menjadi lebih baik. Peran lain identitas nasional juga menjadi sarana untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan sebagai perekat dan dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta penghargaan atas hasil karya monumental para pendiri bangsa. Nah, sikap masyarakat Indonesia itu terhadap identitas nasional itu tercermin dari pola pikir, sikap, dan tindakan kita. Seperti apa sih? Yaitu contohnya itu kita mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Selain itu, kita dalam menghadapi masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, identitas nasional itu bisa menjadi pola kita dalam bersikap dan bertindaknya. Contoh wujud penerapan identitas nasional itu seperti apa sih? Yang pertama, pembangunan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Mungkin teman-teman pernah ke TMI Jakarta. Di sana itu terdapat anjungan. Nah, di anjungan itu tuh menampilkan rumah adat, tarian, daerah, dan sebagainya. Yang kedua itu, kita ketahui bahwa agama di Indonesia itu ada 6, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita dengan keberagaman agama, kita harus tetap menjalani sikap toleransi antar umat beragama. Dan yang terakhir ada sikap menghargai dan rasa ikut memiliki budaya daerah lain. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya itu SMA di Jakarta, beberapa di SMA Jakarta itu mempunyai ekstrakurikuler di mana ekstrakurikuler itu mempelajari tari saman yang merupakan adat gayo dari Aceh, Provinsi Aceh. Selain itu, mungkin masyarakat Jawa dan Sumatera yang belajar menari legong, yang merupakan adat Bali. Selanjutnya, oke, boleh next slide. Faktor-faktor pendorong identitas nasional sebagai karakter bangsa itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu adanya rasa keinginan untuk bersatu agar menjadi negara yang lebih maju dan tangguh di masa yang akan datang. Yang kedua, ada rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. Ketiga, adanya rasa ingin untuk tidak terpecah belah, karena kita tahu untuk mencapai sebuah kemerdekaan itu merupakan hal yang sulit, membutuhkan waktu, perjuangan, dan tenaga. Yang keempat, adanya sikap kedewasaan di sebagian pihak. Ini tuh maksudnya tuh dalam menghadapi situasi mungkin terjadi pertentangan, kita menemukan sikap di mana lebih baik kita mengalah agar tidak ada pertikaian bangsa. Kelima, adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Dan yang terakhir, ada rasa keinginan untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara untuk terciptanya perdamaian. Selanjutnya ada proses berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara terdiri dari dua suku kata, yaitu bangsa dan negara. Bangsa adalah sekelompok manusia yang bersatu di satu wilayah, di mana wilayah tersebut memiliki ketertarikan
atas dasar kesamaan. Sedangkan negara adalah suatu wilayah atau daerah yang terdapat sekelompok manusia untuk melakukan kegiatan pemerintahan, serta berhak untuk menentukan tujuan nasional. Selanjutnya, dalam bernegara terdapat unsur-unsur di dalamnya. Nah, unsur-unsur tersebut dijadikan menjadi dua kelompok, yaitu ada unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Yang pertama ada unsur konstitutif. Unsur konstitutif ini dikenal juga sebagai unsur pembangun dalam negara, yaitu terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah. Rakyat adalah sekelompok orang pada wilayah atau negara yang taat akan peraturan negara tersebut. Nah, rakyat itu menjadi dua, dibagi lagi, yaitu ada penduduk dan bukan penduduk, di mana penduduk adalah warga negara ataupun bukan warga negara yang menetap di negara tersebut. Sedangkan bukan penduduk adalah orang asing yang tinggal sementara atau kata lainnya hanya berlibur. Sedangkan wilayah adalah tempat tinggal dari rakyatnya atau warga negaranya dan menjadi sumber kehidupannya. Wilayah juga bisa menjadi daerah kekuasaan untuk suatu negara tersebut. Contohnya itu ada Jakarta. Jakarta kan ibu kota negara kita, ibu kota negara Indonesia. Nah, ibu kota ini juga menjadi jantung kota Indonesia, di mana pusat kekuasaan itu berpusat di Jakarta. Lalu selanjutnya itu ada pemerintah. Pemerintah adalah yang memiliki kekuasaan tertinggi akan sesuatu pemerintahan negara, yaitu pemerintah untuk menjaga negara, mempertahankan, mengatur, dan mempermudah penyelenggaraan hal-hal terkait pemerintahan. Selanjutnya ada unsur deklaratif. Unsur deklaratif ini adalah unsur juga yang memiliki sifat untuk menyatakan, bukan unsur yang mutlak. Nah, terdiri dari pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto ini yaitu pengakuan yang berdasarkan kenyataan bahwa negara tersebut adalah negara yang memiliki unsur-unsur konstitutif atau unsur pembangunan seperti rakyat, wilayah, pemerintah. Nah, selanjutnya untuk pengakuan de jure, pengakuan ini berdasarkan suatu negara yang sesuai dengan hukum-hukum internasional yang berlaku. Selanjutnya, selain itu, dalam suatu negara juga didukung secara teoritis, di mana terdiri dari beberapa teori. Yang pertama, ada teori ketuhanan, teori perjanjian, dan teori hukum alam. Untuk teori ketuhanan ini dianggap yaitu suatu negara terbentuk atas dasar kehendak Tuhan. Jadi emang sudah ada karena Tuhan yang menghendaki dan Tuhan yang membuat. Lalu kalau untuk teori perjanjian, nah di teori ini suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Nah, di mana masyarakat sendiri dapat bersatu untuk menghadapi permasalahan dengan menggunakan suatu persatuan yang sama dan untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya, yang terakhir ada teori hukum alam. Menurut teori ini, negara itu terbentuk secara sendirinya atau alamiah, yang dimana negara terjadi karena adanya kehendak alam itu sendiri. Selanjutnya adalah konsep berbangsa dan bernegara. Tahukah teman-teman bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat konsep terbentuknya berbangsa dan bernegara, tepatnya di dalam alinea pertama dan alinea kedua. Di dalam alinea pertama, Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kemerdekaan merupakan hak bagi bangsa Indonesia, di mana dikatakan bahwa kemerdekaan adalah hak bagi segala bangsa dan penjajahan yang tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan harus dihapuskan. Di dalam alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa terbentuknya suatu negara merupakan proses dari beberapa tahap yang saling berkesinambungan.
di mana di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan secara ringkas bahwa proses tersebut terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, adanya perjuangan pergerakan atas kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, adanya proklamasi sebagai pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, adanya keadaan bernegara berdasarkan nilai-nilai, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Next. Selanjutnya adalah faktor pembentuk bangsa Indonesia. Faktor pembentuk Indonesia terdiri atas 4 faktor, yaitu yang pertama, adanya persamaan nasib. Adanya persamaan nasib di mana semua bangsa Indonesia saat itu sama-sama bernasib di bawah penderitaan yang sama, yaitu di bawah penjajahan oleh bangsa asing. Yang kedua, adanya rasa untuk merdeka dan melepaskan diri dari belenggu penjajah asing yang ada. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Indonesia itu sendiri, di mana wilayah Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan yang keempat, adanya cita-cita bersama dalam mencapai kemakmuran serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Kecintaan kita terhadap identitas nasional harus dipupuk sejak dini. Karena kita akui bahwa generasi muda kita diambang krisis identitas nasional. Krisis ini merupakan suatu tantangan besar, terutama dengan cepatnya arus globalisasi yang ada. Kehadiran globalisasi ini membuat batas antar negara menjadi kabut dan tidak dipungkiri rendahnya jiwa dan semangat wawasan kebangsaan generasi muda kita semakin mendukung pudarnya identitas nasional kita. Lalu pertanyaannya, apa yang perlu kita lakukan? Sadar. Menanamkan kesadaran pada generasi muda bahwa kita merupakan warga negara Indonesia dengan beribu kearifan yang perlu dijaga dan diperkaya. Bangga. Dengan adanya rasa bangga, diharapkan identitas nasional akan selalu dijunjung tinggi, sehingga tak akan lekang oleh waktu. Kritis. Dengan hadirnya globalisasi, tentunya budaya dari luar akan mudah masuk. Disinilah peran kritis akan menjadi tameng untuk kita. Dengan kokohnya 3 sikap tadi, diharapkan kembali bahwa generasi muda kita tidak mudah menganggap sebelah mata identitas nasional kita. Ada pepatah mengatakan, teori tanpa praktik adalah lumpuh, praktik tanpa teori adalah buta. Mari kita terapkan ilmu kewarganegaraan dan Pancasila dalam kehidupan kita, karena kita adalah aset berharga Indonesia. Aku Indonesia, kamu Indonesia, kita Indonesia, satu Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan, dapat disampaikan melalui grup WhatsApp Pendidikan Kewarganegaraan kelas AK 6A. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.